Haji Bobi Adityo Rizaldi SEAK MBA CFE lahir di Jakarta 25 Februari 1974. Lulusan Universitas Trisakti tahun 1996 dan lulusan Master of Business Administration Cleveland State University USA. Mengawali karir sebagai akuntan publik dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan dari tahun 2009. Mengawali karir sebagai akuntan publik dan kini menjabat sebagai anggota DPR RI Dapil Sumatera Selatan dari tahun 2009 hingga saat ini. Menyerap aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan amanah dan iklan. Dan saudara, untuk mengetahui lebih jauh perjalanan hidup anggota DPR RI Dapil Sumsel, kita ikuti Bukan Basa-Basi bersama Haji Bobi Adityo Rizaldi SEAK MBA CFE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menggaungkan aspirasi masyarakat tentunya tidak mudah. Hal ini dilakukan dengan menyerap aspirasi masyarakat dan juga mementingkan kepentingan masyarakat serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dan kali ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif, yaitu anggota DPR RI asal Sumsel. Dan bagaimana keseharian beliau menjadi anggota DPR RI Sumsel? Tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita panggilnya Bung Bobi ya, biar Mbak kita Kiki tetap kelihatan lebih mudah lagi, kan masih mudah ya Pak. Alhamdulillah. Pak, apa kabarnya? Baik Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ini berbicara dengan Bung Bobi, tentunya juga DPR RI Dapil Sumsel pasti punya kesibukan yang sangat luar biasa. Tentunya benar, Bung? Iya, betul. Bagaimana nih Bung kira-kira kesehariannya nih sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel? Ya, memang sebagai anggota DPR RI yang merupakan perwakilan dari masyarakat Sumatera Selatan, daerah pemilihan Sumatera II, itu meliputi dari Ogan Ilir sampai ke ujung Ogan Komering Ulu Selatan. Baik. Lantas lanjut di ujung sampai Muara Enim, Pagar Alam, dan Empat Lawang. Jadi ada sekitar 11 kabupaten 11 kota. kabupaten. Nah, memang pada saat ini seperti saat reses, saya datang ke Sumatera Selatan dan juga menangkap aspirasi masyarakat yang nantinya akan diperjuangkan sebagai kebijakan politik dari pemerintah yang didukung oleh parlemen. Tapi berbicara berasal nih Bung, ini asalnya asli Palembang atau mungkin dari Kabupaten Sumsel? Ya, Mbak Kiki, mungkin saya bisa bilang saya contoh produk Indonesia. Jadi ayah saya dari Kayu Agung, Ogan Komering Ilir, ibu saya dari Madiun, Jawa Timur. Oke, dari Jawa Timur. Tapi berbicara masalah keluarga nih Pak, tentunya dukungan keluarga pasti sangat penting, apalagi Bapak sebagai DPR Wakil Rakyat tentunya DPR RI Dapil Sumsel, ini bagaimana Pak dari keluarga sendiri, dari istri, dari anak mendukung hal ini Pak? Ya Mbak Kiki, memang itu yang paling utama ya kalau dibilang supaya kita bisa juga tenang bekerja, kita juga mendapatkan doa dari keluarga. Ya ini adalah perlu dukungan dari istri dan juga anak-anak. Ya kadang kan mungkin karena kesibukan kita harus pergi dari rumah dalam waktu yang beberapa lama, dan itu kalau tidak dapat dukungan, wah itu repot juga itu. Repot juga ya. Tapi ngomong-ngomong masalah keluarga nih, tentunya kesibukan Bapak kan sangat luar biasa nih. Tidak pindah-pindah lah bahasanya ya. Kadang ke Palembang, kadang ke Jakarta, kadang ke kota lainnya. Kira-kira nih mungkin anak-anak nih kadang biasanya jarang ketemu orang tua, gimana Pak mereka menanggapinya Pak? Ya alhamdulillah dengan kemajuan teknologi pertemuan itu bisa tanpa sekat karena ada juga dengan video call. Lantas suaranya kalau dulu gambarnya titik-titik susah, dan kalau sekarang kan udah lumayan baik, dan ini kan sejalan dengan apa yang saya perjuangkan di komisi saya, yaitu Merdeka Sinyal, sehingga hampir di seluruh Indonesia itu kita targetkan untuk tidak ada blank spot sinyal di tahun 2024. Oke, berarti ada salah satu program Merdeka Sinyal. Ya, betul. Dari Bapak sendiri, itu programnya bagaimana Pak? Itu adalah program pemerintah untuk
bisa masyarakat mengakses infrastruktur telekomunikasi, apalagi waktu era pandemi kemarin, itu kan Baik. sempat tidak ada pembatasan tatap muka, sehingga nantinya dengan ada Merdeka Sinyal dimanapun kita berada itu tidak bisa terpisahkan terlalu jauh lah. Hanya fisiknya Baik. saja, tapi bisa masih melihat dengan video call, telepon dengan baik. Telepon dengan baik. Berarti tentunya program yang Bapak jalankan sangat berkaitan sekali dengan keluarga, lebih dekat lagi ya Ya, tentunya ya, semoga Pak. ini juga bisa membantu masyarakat semua juga. Tapi berbicara motivasi, Pak, tentunya setiap orang mempunyai motivasi tersendiri. Bapak sebagai wakil rakyat tentunya DPR RI Dapil Sumsel, bagaimana Pak motivasi yang Bapak alami sendiri? Ya, paling utama adalah dengan kita bisa menangkap aspirasi masyarakat, kita bisa memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang memang on time dan juga diperlukan oleh masyarakat. Jangan sampai ada kebijakan politik, apalagi keputusan mengenai pembangunan, itu yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi gunanya parlemen adalah agar program pembangunan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai kebutuhan masyarakat. Ya. Mungkin berbicara juga motivasi dan program, selain program yang Bapak gaungkan, Sinyal Merdeka, apalagi Pak program-program yang digaungkan tentunya untuk aspirasi masyarakat sendiri? Sebenarnya itu adalah program pemerintah, Mbak Kiki. Iya. Tetapi kan yang misalkan kita ingin adalah pembangunan di Merdeka Sinyal di 12.000 desa. Baik. Saya sebagai perwakilan di Sumatera Selatan memastikan bahwa di dalam 12.000 desa itu Sumatera Selatan juga harus dimasukkan sebagai salah satu prioritas. Itu yang utamanya. Untuk di Provinsi Sumatera Selatan sendiri gimana Pak dengan Merdeka Sinyal itu? Sudah berjalankah atau bagaimana Pak? Sudah berjalan, tetapi masih ada beberapa ratus, mungkin masih puluh desa yang masih perlu ada pembangunan infrastruktur karena masih masuk kategori 3T, yang terluar, Baik. dan terjauh, dan yang memang belum bisa masuk sinyal. Nah, itu yang perlu pembangunan infrastruktur yang mungkin bagi operator telepon swasta itu tidak komersial, tetapi karena azas kepemerataan ini harus dibangun pemerintah. Oh baik, berarti untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri dapat dibilang sudah cukup berhasil untuk program Merdeka Sinyal ini Pak ya? Ya, alhamdulillah, tinggal ditambah sedikit. Tinggal ditambah sedikit. Tapi juga berbicara masalah dukungan, tentunya bukan hanya keluarga yang memberikan dukungan sehingga Bapak terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Sumsel. Selain keluarga Pak, siapa saja Pak yang mendukung Bapak sebagai anggota DPR RI? Ya, paling utama selain keluarga tentu adalah masyarakat yang telah memberikan pilihannya dan memberikan amanah saya menjadi wakilnya. Itulah yang dinamakan konstituen yang dalam kunjungan reses berkala ini kita tangkap aspirasi. Oke, baik. Tapi Pak, biasanya mungkin masih banyak masyarakat menanggapi bahwa wakil rakyat mungkin dari keluarga yang memang sudah berada, mungkin bukan dari keluarga yang menengah ke bawah. Untuk Bapak sendiri nih, mungkin biar lebih dekat lagi dengan masyarakat dan juga memudahkan menyerap aspirasi masyarakat, biasanya ada trik khusus nggak nih untuk Bapak sendiri? Sebenarnya tidak ada trik khusus, itu hanya memang kan ada istilahnya itu canvassing atau tatap muka dengan masyarakat, atau kalau misalkan tidak ada tatap muka itu tadi ada teknologinya. Ada teknologinya. Walaupun tidak berjumpa tetapi kita memiliki jaringan yang baik, bisa bertatap muka melalui video call. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang mungkin tidak membatasi kita untuk bertemu seluas-luasnya masyarakat. Seluas-luasnya masyarakat. Baik, pemirsa, kita akan berbincang kembali lebih dalam tentunya bersama dengan Bapak Bobi, anggota DPR RI Sumsel, Dapil Sumsel, dan juga kita akan berbincang kembali kira-kira bagaimana keseharian dengan Bapak Bobi. Dan tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Pemirsa, masih di Bukan Basa-Basi dan kita masih berbincang dengan sosok inspiratif tentunya anggota DPR RI Dapil Sumsel, Bapak Bobi Adityo Rizaldi. Tentunya kita tadi sudah berbicara tentang masalah dukungan keluarga dan juga beliau sebagai anggota DPR RI, bagaimana program-program yang dilakukan, dan mungkin yang saya tanyakan sekarang nih kiprah Pak, kiprah beliau, kiprah Bapak menjadi wakil rakyat kira-kira bagaimana Pak?
Ya, jadi alhamdulillah karena kami dipilih oleh masyarakat, kami akan memperjuangkan aspirasinya. Dan di DPR itu ada banyak seperti kamar-kamar. Oh, Jadi baik. apakah ini misalkan di saya itu adalah bagian keamanan dan telekomunikasi, sehingga yang kami sampaikan adalah program-program seperti itu. Oh, baik. Ada yang di perbankan, ada yang di pertanian. Nah, di Mhm. dalam konteksnya di tempat saya adalah keamanan, saya ingin memastikan bahwa program keamanan dan pertahanan di Sumatera Selatan ini bisa sejalan dengan di Jakarta atau secara nasional, sehingga baik. yang mungkin dirasakan masyarakat paling tidak di sini tidak ada konflik fisik yang sangat tinggi seperti misalkan di Papua atau di tempat-tempat lain, dan juga masalah soal radikalisasi yang sekarang hampir banyak ditemukan di berbagai tempat di seluruh penjuru nasional. Alhamdulillah di Sumatera Selatan ini relatif sedikit sekali atau hampir sangat minim. Sangat Jadi minim itulah ya? bentuk perjuangan dan kami di DPR, karena itu masing-masing ada bentuknya. Ada yang satu di bidang pertanian, Oh, memberikan baik. penyuluhan, ada yang perbankan, akses kepada hal yang bersifat ekonomi. Tetapi saya dalam hal memastikan keamanan dan pertahanan di Sumatera Selatan. Memastikan keamanan dan ketahanan. Tapi Ya. berbicara di Sumatera Selatan sendiri, menurut Bapak sendiri bagaimana nih ketahanan dan juga keamanan dari Sumsel? Ya, alhamdulillah kalau Mbak Kiki mungkin lihat dari mulai tahun 2014 sampai hari ini kan relatif tidak banyak konflik-konflik baik vertikal Baik. atau horizontal antara masyarakat, sipil, militer itu sangat minimal, dan juga konflik-konflik antar SARA itu Sarah. sangat minimal di Sumatera Selatan, dan itulah yang kita jaga dengan melakukan penguatan infrastruktur pertahanan keamanan, komunitas intelijen yang diperkuat, sehingga kalau ada sedikit gangguan itu bisa terdeteksi dan dilakukan pencegahan oleh aparat Oh, penegak hukum. baik. Nah, kami di perwakilan masyarakat ingin memastikan bahwa instrumen negara untuk melakukan hal tersebut itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Tentunya untuk program dari Bapak sendiri, keamanan dan juga ketahanan dari wilayah Sumsel khususnya, biasanya kesehariannya bagaimana Pak dalam pekerjaan mempertahankan keamanan juga ketahanan di Sumsel Ya, khususnya? salah satu caranya adalah kita mencoba mencari aspirasi masyarakat ya. Kalau Baik. datang bagaimana, apakah di sini situasinya aman dan kondusif, apakah itu tadi, apakah di sini sinyalnya baik, Baik. lantas ada hal-hal apa yang mereka tidak masih belum perlu perubahan, apalagi di dalam Kominfo itu ada program upaya mempercepat atau meningkatkan tingkat literasi digital. Baik. Karena dalam ekonomi digital masyarakat ini perlu terlibat, masih banyak yang belum tahu bagaimana cara mengaksesnya. Nah, itu Mengaksesnya, adalah salah betul satu sekali. program dari tempat atau komisi yang saya masuk di situ. Berarti bisa dibilang udah sering sekali ya Pak ya keliling Sumatera Selatan ya, tentunya menyerap aspirasi masyarakat. Ya, itu melakukan suatu pekerjaan yang buat saya dan amanah itu. Amanah tentunya. Berarti kesehatan juga tetap harus dijaga ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga tentunya Pak, mungkin tujuan Bapak ingin menjadi anggota DPR RI dan juga tentunya pasti menyerap aspirasi masyarakat. Selain itu apa Pak kira-kira tujuan untuk Sumatera Selatan sendiri? Ya, sama seperti banyak profesi, kami ingin melakukan pelayanan publik, pengabdian kepada masyarakat, juga sekaligus untuk secara individu kita memberikan kontribusi kepada komunitas sosial kita. Jadi paling utama ya adalah pengabdian juga, dan semua bentuk profesionalitas itu ditujukan untuk melakukan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Baik, pelayanan publik tentunya sebagai anggota DPR RI sudah sering sekali bertemu langsung dengan masyarakat dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin nih Pak, selama bekerja sebagai anggota DPR RI, bagaimana nih? Adakah cerita yang berkesan selama menyerap aspirasi masyarakat sendiri Pak? Setiap perjalanan melakukan penyerapan aspirasi selalu memberikan kesan. Selalu memberikan kesan. Baik, mungkin kesan yang paling diingat nih, mungkin yang sangat berkesan bagi Bapak sendiri di wilayah Sumsel nih mungkin khususnya nih. Saya rasa sih hampir semuanya sama lah. Semua ketemu masyarakat, melakukan pekerjaan kami yang
diberikan amanah oleh masyarakat itu sudah merupakan kesan yang mendalam buat kami lah. Semuanya kesan Iya. mendalam. Tentunya selain di daerah Sumsel sendiri, pasti Bapak juga berkeliling ke kota yang ada di provinsi dan juga kota yang ada di Indonesia tentunya. Mungkin sambil biasanya kalau anggota DPR RI itu studi banding juga ya Pak ya, antara DPR RI Sumsel dan juga DPR RI lain. Itu bagaimana Pak dalam pekerjaan itu? Pastinya tentunya berkeliling ke kota lainnya di Indonesia sambil juga membandingkan bagaimana dengan program yang ada di Sumsel dan juga di provinsi lainnya. Ya, pertama-tama kita adalah membandingkan fungsi DPR RI dari daerah ke daerah. Bagaimana fungsi penganggaran, legislasi, dan juga fungsi pengawasan. Nah, ini yang kita bandingkan sehingga kita lihat bahwa instrumen yang ada di daerah lain seperti itu tadi, Merdeka Sinyal di Sumatera Selatan dengan Merdeka Sinyal di daerah lain apakah cukup bagus ataukah memang perlu diperbaiki? Apakah metode penyerapan aspirasinya ini efektif atau tidak? Itulah yang kita bandingkan sehingga ketika kita kembali ke daerah pemilihan di Sumatera Selatan ini, kita bisa melakukan metode penyerapan aspirasi paling efektif untuk disampaikan pemerintah agar pemerintah membuat kebijakan yang lebih efisien dan Lebih efektif. efisien dan efektif lagi ya. Cocok dengan kebutuhan masyarakat. Cocok dengan kebutuhan masyarakat. Dan on time. On time. Seperti dokter memberikan resep, kalau waktunya tidak tepat ya pasti juga tidak sembuh. Tapi kalau waktunya tepat itu bisa. Betul sekali. Dan juga berbicara masalah cita-cita, pasti tentunya setiap orang mempunyai cita-cita sendiri. Untuk Bapak sendiri Pak Bobi tentunya, mungkin adakah cita-cita yang belum terwujud? Alhamdulillah sudah cukup diberikan oleh masyarakat kepada saya, sehingga apa yang saya harapkan adalah agar keberadaan saya di Sumatera Selatan ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat. Baik, tentunya pemirsa kita akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Baik, kembali lagi di Bukan Basa-Basi dan kita kembali berbincang juga dengan Bapak Bobi DPR RI Dapil Sumsel. Berbicara juga kembali masalah keluarga tentunya menjadi dukungan yang sangat penting untuk Pak Bobi sendiri. Bagaimana nih Pak keluarga di mata Pak Bobi sendiri? Alhamdulillah keluarga saya sangat mendukung segala aktivitas sehingga insya Allah dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, dukungan tersebut memberikan suatu dorongan semangat agar saya bisa melakukan yang terbaik dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat itu yang sangat penting tentunya, mengabdi ke masyarakat. Tapi berbicara masalah jasa yang paling berjasa menurut Bapak sendiri, orang yang paling berjasa menghantarkan Bapak menjadi DPR RI sekarang nih kira-kira siapa Pak? Ya, selain keluarga, justru saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada ayahanda saya. Ayahanda. Ayahanda saya memberikan motivasi dan juga dukungan-dukungan pada waktu sebelum saya menjadi anggota parlemen. Anggota Jadi parlemen. sekarang ya hal-hal yang disampaikan beliau itu saya coba lakukan. Coba dan dilaksanakan ya memberikan pesan-pesan perubahan ya. yang lebih baik lagi. Baik, mungkin berbicara masalah panutan, pasti setiap orang mempunyai panutan tersendiri dan ingin menjadi contohnya mungkin Pak. Kalau untuk Bapak sendiri, kira-kira siapa nih panutan yang paling ingin Bapak ikuti dari program kerjanya juga dari kesehariannya? Itu tadi, pahlawan saya adalah ayah saya. Pahlawannya adalah ayah ya. Baik, mungkin di mata Pak Bobi nih, sosok ayah Pak Bobi sendiri bagaimana kira-kira? Ya, beliau adalah yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak-anaknya, dan itulah nilai-nilai yang ingin saya bawa dalam membangun sebuah keluarga, dan nilai-nilai itu juga yang ingin saya sebarkan kepada masyarakat sehingga dalam suatu keluarga itu saling membimbing, saling mengarahkan, dan juga saling mengingatkan. Itu adalah suatu nilai-nilai positif yang sebenarnya itu adalah karakter bangsa kita yang bisa dieksplorasi dan juga bisa dilakukan oleh generasi setelah kita. Generasi setelah kita. Berbicara juga masalah keinginan, mungkin dari program yang Bapak jalankan, ada keinginan yang belum terwujud dan ingin diwujudkan Pak?
Ya, saya selalu ingin meningkatkan kemampuan penyerapan aspirasi ini sehingga mampu menemukan kebutuhan masyarakat secara tepat dan juga menyampaikan kepada pemerintah sebagai mitra sehingga nantinya semua program-program itu tidak ada yang tidak tepat sasaran. Yang saat ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Mungkin berbicara juga tidak tepat sasaran yang Bapak sebutkan sebelumnya. Mungkin adakah program dan juga trik khusus untuk Bapak sendiri agar bekerja juga tepat sasaran dan sebagai anggota DPR RI? Yaitu karena kebetulan saya ada di komisi yang membawahi informasi Kominfo, saya ingin memastikan bahwa ada instrumen negara yang memastikan setiap masyarakat itu bisa mengakses informasi dengan tepat, sehingga dengan mengakses informasi yang tepat dia tahu apa yang harus dibutuhkan, apakah itu skill, apakah itu akses ekonomi, apakah akses pendidikan, ataukah upscaling, atau hal-hal yang nantinya itu dicocokkan dengan program-program pemerintah. Jadi kan seperti belum tentu daerah sini perlunya kur, di sini perlu upscaling skill. Belum tentu di sini perlunya itu adalah pemberian BLT. Di sini anak-anaknya sehat semua, hanya diperlukan untuk pendidikan vokasi dan sebagainya, kira-kira begitu. Baik, tentunya juga sebagai wakil rakyat dan juga anggota DPR RI, selain keinginan yang belum terwujud dalam program sebagai DPR RI, mungkin dari keluarga sendiri Pak, apakah ada keinginan yang belum terwujud juga? Alhamdulillah sudah cukup. Alhamdulillah sudah cukup semua. Mungkin tentunya tinggal mendidik anak-anak ya Pak ya, agar lebih menjadi anak yang membanggakan dan juga bisa menjadi sosok inspiratif seperti Bapak, tentunya Bapak Bobi, dan berkarakter anggota khas Indonesia dan DPR RI. Sumatera Selatan. Baik, tentunya kesan terakhir nih Pak, kesan Bapak sebagai anggota DPR RI sendiri bagaimana Pak kesannya? Ya, saya mengharapkan semoga pelayanan kepada masyarakat yang kami lakukan ini bisa ditingkatkan menjadi lebih baik sehingga nantinya masyarakat juga bisa melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan memastikan bahwa masyarakat Sumatera Selatan itu bisa ikut kontestasi pemilu dengan aman. Baik, dengan aman tentunya. Baik, tentunya terima kasih untuk Pak Bobi sudah berbincang bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Sehat selalu dan tetap semangat tentunya menyerap aspirasi masyarakat sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel. Ya, terima kasih. kasih. Thank you. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Bukan Basa-Basi hari ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sumatera Selatan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.